Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Siti Amelia, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimia. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas dari Bapak Nurdiansa MPD, mata kuliah kewarganegaraan. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe, like, and share. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan. Pengertian dari geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi dan strategi yang berarti usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu negara, geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Dalam artian tersebut, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan dan sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah geostrategi Indonesia, merupakan strategi dalam memanfaatkan bidang geografi bangsa Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia yang sebagaimana geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, sejahtera, dan bermartabat. Wujud dari strategi Indonesia sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. Baiklah, selanjutnya adalah konsepsi geostrategi Indonesia. Konsepsi geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain, tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara yang mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Pengaruh dari konsepsi geostrategi Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pengalaman negara
sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan hasil ketidakseimbangan pembangunan fisik dan non-fisik. Yang ketiga, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan pada periode pembangunan lebih kompleks, penuh ketidakpastian dibanding pada masa perang kemerdekaan. Baiklah, selanjutnya adalah sifat-sifat geostrategi Indonesia. Sifat-sifat dari geostrategi Indonesia terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama manunggal. Ini diartikan sebagai pembangunan ketahanan nasional, adanya kesatuan yang bersifat komprehensif integral. Yang kedua, mawas ke dalam, ditujukan ke dalam diri bangsa dan negara sendiri karena bertujuan untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Yang ketiga, berubah menurut waktu. Ini diartikan bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa. Yang keempat, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan. Ini dimaksudkan dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang menggunakan adu kekuasaan dan kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju lainnya. Yang kelima, percaya pada diri sendiri. Dimaksudkan dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dan tidak bergantung pada bantuan luar. Yang keenam, tidak tergantung pada pihak lain. Ini dimaksudkan yaitu dikembangkan atas kemampuan sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak lain. Baiklah, selanjutnya adalah tahapan perkembangan geostrategi Indonesia. Terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap geostrategi. Pada awalnya, geostrategi Indonesia digagaskan oleh Sekolah Staf dan Komando di Bandung pada tahun 1962. Konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Yang kedua, pada tahun 1960-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia yang lebih maju dengan rumusan sebagai berikut, bahwa geostrategi Indonesia harus berupa sebuah konsep strategi untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan, juga mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik bersifat internal maupun eksternal. Yang ketiga, pada tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia. Pada era itu, konsepsi geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan, menjaga identitas kelangsungan, serta integritas nasional. Yang ketiga, yang keempat, terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan dalam bentuk rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi metode dan doktrin dalam pembangunan nasional. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia mempunyai fungsi secara umum, yaitu sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia, yaitu dalam berbagai aspek. Yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi. Yang kedua, ketahanan pada aspek politik. Yang ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi. Yang keempat, ketahanan pada aspek sosial budaya. Dan yang terakhir, pada ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan. Selanjutnya adalah tujuan dari geostrategi Indonesia.
Yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Yang kedua, menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia dalam yang pertama, menegakkan hukum dan ketertiban. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Yang keempat, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Dan yang kelima, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri. Selanjutnya adalah implementasi dari geostrategi Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional wawasan Nusantara hendaknya diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku setiap warga negara maupun pemerintah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional yang merupakan implementasi dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala aspek kehidupan nasional secara terpadu untuk menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan Nusantara. Selanjutnya adalah komponen-komponen strategi Ancagatra. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Trigatra, yang kedua Pancagatra. Yang pertama Trigatra. Komponen strategi Trigatra ialah gatra geografi, sumber kekayaan alam dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok gatra yang tangible atau bersifat kehidupan alamiah. Yang kedua Pancagatra. Komponen strategi Pancagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kelompok gatra ini intangible atau bersifat kehidupan sosial. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketahanan nasional. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap bangsa, aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Dapat juga diartikan sebagai kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Kondisi kehidupan tersebut sejak dini dibina secara terus-menerus dan sinergis, mulai dari pribadi, keluarga, lingkungan, daerah, dan nasional. Selanjutnya adalah konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta wawasan Nusantara. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman atau sarana untuk meningkatkan metode keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Ketiga adalah manunggal. Manunggal artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, wibawa. Wibawa ini artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Dan yang terakhir, konsultasi dan kerjasama. Artinya, ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuasaan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Baiklah, selanjutnya adalah asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung.
Yang kedua, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam proses interaksi tersebut, dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu, diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. Mawas ke dalam yaitu bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Sedangkan mawas keluar yaitu untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang ketiga adalah asas kekeluargaan. Asas ini bersifat keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hidup dengan asas kekeluargaan ini, diakui adanya perbedaan, kenyataan, real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak atau destruktif. Yang keempat, asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu, atau komprehensif integral. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional, yaitu yang pertama, anggaran pertahanan, yang kedua, jumlah penduduk suatu negara, yang ketiga, ancaman konvensional dan non-konvensional, yang keempat, anggaran pertahanan negara lain, yang kelima, kemampuan keuangan pemerintah, yang keenam, harga alutsista, yang ketujuh, jumlah personel sistem pertahanan. Materi yang terakhir adalah manfaat dan tujuan ketahanan nasional. Manfaat dari ketahanan nasional dalam pertahanan dan keamanan menjadikan suatu bangsa mempunyai perjuangan tanpa kenal dan memiliki ketangguhan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala rintangan yang ada. Tujuan dari ketahanan nasional adalah pada dasarnya untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Jadi, semakin kuat ketahanan nasional suatu bangsa, semakin dapat menjamin kelangsungan hidup atau survival hidup suatu bangsa dan negara tersebut. Sekian dari video penjelasan saya mengenai geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.